256 Kekaisaran Roh. Lampu merah menyala, dan jiwa Xiao Wu menyatu dengan tubuhnya, matanya yang indah mendapatkan kembali kejernihannya. Tang San yang membangunkannya. Di mana ini? Xiao Wu mau tidak mau melihat sekeliling. Tang San merendahkan suaranya. Kami sudah kembali ke benua, dan saya memutuskan untuk membawa Anda ke hutan besar Stardew sebentar, memberikan cincin roh Clear Sky Hammer. Ini adalah kota Lu Barat Kerajaan Häagen-Dazs. Ketika saya berada di luar kota barusan aku merasa ada yang tidak beres. Para prajurit di dekat gerbang semua memakai huruf roh, aku tidak tahu apa artinya. Ayo pergi melihat-lihat. Memasuki kota, dia tidak bisa selalu memeluk Xiao Wu, atau orang akan mudah curiga. Setelah jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya, Xiao Wu mengangkat selubung topi bambu, menatap Tang San dalam-dalam. Meskipun dia tidak mengatakannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti alasan dia membawanya ke hutan besar Stardew sendirian. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk mengubah pikiran Tang San. Sambil memegang tangan kirinya, dia berkata, kami akan menyelidiki. Dengan karakter, roh, kemungkinan besar itu terkait dengan Spirit Hall. Tang San mengangguk. Kami memiliki pikiran yang sama. Kerajaan dan adipati yang merupakan bagian dari dua kerajaan besar selalu memiliki hubungan yang ambigu dengan Spirit Hall, sebagai pendukung setia Spirit Hall. Itu juga hanya karena Spirit Hall yang tidak pernah dimiliki oleh kedua kerajaan, berani melakukan apapun terhadap kerajaan dan adipati tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Sepertinya, dalam 4 tahun kita pergi, banyak yang telah terjadi di benua itu. Saat keduanya berbicara, mereka telah meninggalkan sudut dan mencapai jalan-jalan. Jalan-jalan kota tampak hampir sama seperti biasanya, berjejer rapat dengan toko-toko di kedua sisinya. Secara keseluruhan, kota Lu Barat ini tampak makmur. Pejalan kaki berjalan cukup cepat, jelas dipengaruhi oleh laju kehidupan. Xiao Wu merendahkan suaranya. Kemana kita pergi untuk bertanya-tanya? Cahaya dingin melintas di mata Tang San. Tentu saja kita akan pergi ke Aula Roh Utama di sini. Kota Lu Barat adalah ibu kota kerajaan Häagen-Dazs, seharusnya memiliki Aula Roh Utama. Siapa yang akan tahu apa yang terjadi lebih jelas daripada Aula Roh itu, Tuan Roh? Tang San memutuskan untuk pergi ke Spirit Hall untuk menyelidiki perubahan di benua, dan Xiao Wu tentu saja tidak akan keberatan. Tatapan Tang San menyapu, hanya menemukan seorang pria berusia 40-an berjalan melewati di depan mereka. Pakaian pria itu rata-rata, tidak bisa membedakan apakah dia kaya atau miskin. Tang San mengambil inisiatif untuk pergi menemuinya, menghalangi jalannya. Kakak, bisakah aku menyusahkanmu dengan beberapa pertanyaan? Tang San mengangkat kerudung topi bambunya, dan bertanya dengan sopan. Pria parubaya itu terkejut karena diblokir, dan memandangnya dengan waspada, terutama ketika dia melihat paket sepanjang lebih dari 3 meter di tangan Tang San. Tang San berkata, kami dari pedesaan. Saya dan istri saya berasal dari desa, Master Roh, kami mendengar kami bisa mendapatkan uang setelah memeriksa di Balai Roh. Bisakah Anda memberitahu saya di mana Balai Roh Utama Kota Lu Barat? Mendengarkan Tang San, ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi sedikit aneh, tetapi karena status Master Roh Tang San, dia masih menghormati. Jadi itu Tuan-Tuan Roh. Hanya saja, kamu mungkin tidak terlalu akrab dengan keadaan di sini. Sudah lama sekali sejak kamu keluar. Sudah lama tidak ada Aula Roh. Apa? Tang San terkejut. Tidak ada Aula Roh. Jangan bilang Aula Spirit telah dihancurkan. Ekspresi pria parubaya itu berubah, membuat gerakan diam, berbicara dengan mendesak. Tuan Roh Guru, Anda tidak bisa mengatakan itu. Ini salah saya tidak mengatakannya dengan jelas. Di benua sekarang tidak ada lagi Aula Roh, hanya Kekaisaran Roh. Mendengarkannya, Tang San langsung mengerti. Dalam 4 tahun dia pergi, benua pasti mengalami pergolakan besar. Dia buru-buru berkata, Kakak, tidak bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi? Anggap token kecil ini sebagai hadiahmu. Saat berbicara, dia mengeluarkan 2 koin roh perak dan menyerahkannya. Bukannya dia pelit, tetapi lebih banyak uang malah akan dengan mudah menimbulkan masalah. Melihat uang Tang San melewatinya, alis pria parubaya itu langsung terangkat kegirangan, dan dia berjalan bersama Tang San dan Xiao Wu, tersenyum. Meskipun negara-negara telah berubah, untungnya uang ini masih belum. Maka saya tidak akan berdiri pada upacara. Anda bertanya kepada orang yang tepat. Adapun perubahan Aula Roh,
Itu adalah peristiwa besar dunia guru roh yang dimulai lebih dari 3 tahun lalu, dengan pemilihan ulang 7 sekte besar. Awalnya, tidak lama setelah Tang San dan yang lainnya pergi saat itu, Spirit Hall telah mengambil alih untuk menyelenggarakan pertemuan pemilihan ulang 7 sekte besar, menghasilkan 7 sekte besar baru. Tanpa kecuali, 7 sekte besar ini adalah pengikut Spirit Hall yang paling fanatik. Pada dasarnya tidak ada pesaing yang dapat ditemukan dalam 2 kerajaan besar. Bahkan jika sekolah ubin 7 harta karun masih memiliki kekuatan untuk bersaing, karena pertimbangan keamanan, itu masih tidak. Jadi, setelah 7 sekte besar dipilih, popularitas Spirit Hall langsung mencapai puncaknya. Selanjutnya, 7 sekte besar secara bersamaan menulis petisi, menyarankan agar semua guru roh dunia secara umum menghormati Balai Roh, meminta Balai Roh untuk lebih mengontrol guru roh. 3 bulan kemudian, Spirit Hall mendeklarasikan fondasi sebuah negara, menamakannya Spirit Empire, menutup semua Spirit Hall yang awalnya berada di dalam 2 kerajaan besar, mengingat para Master Roh. Dan wilayah Kekaisaran Roh adalah semua kerajaan dan kadipaten yang awalnya merupakan bagian dari 2 kerajaan besar, sepenuhnya memutuskan kontak antara 2 kerajaan besar dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dengan 10 kerajaan dan kadipaten gabungan, total area Kekaisaran Roh tidak dilihat dari lokasi mereka, Kekaisaran Roh jelas dirugikan, dengan Kekaisaran Surga Dou di utara, dan Kekaisaran Bintang Luo di selatan. Namun, sejak penciptaan Kekaisaran Roh, itu malah berkembang di kedua arah. Selama beberapa tahun, itu sudah memegang wilayah masing-masing dari 2 kerajaan besar asli. Terlebih lagi, ini adalah saat ketiga pasukan masih belum bertemu. Dari tampilan kekuatan keseluruhan, Spirit Empire disatukan dengan lebih dari selusin negara yang lebih kecil. Jumlah personel militer total tidak dapat dibandingkan dengan 2 kerajaan besar dan komando tidak akan sepenuhnya bersatu, tetapi Master Roh di bawah kendali Kekaisaran Roh terlalu kuat. Dalam perang, Master Roh akan menyebabkan lebih banyak kehancuran daripada yang bisa dilakukan militer manapun. Pasukan 1000 Master Roh sudah cukup untuk bersaing dengan puluhan ribu tentara. Pada saat yang sama, Kekaisaran Roh memberi perintah untuk mendaftarkan Master Roh seluruh benua. Siapapun yang tidak mendaftar akan dianggap sebagai bidat. Menambahkan pengaruh dari 7 sekte besar yang baru, Spirit Hall secara praktis mengendalikan kekuatan lebih dari 70% dari Master Roh benua. Dengan pembangkit tenaga listrik seperti awan, Titlet Doulos melebihi 10 jumlahnya. Ini memaksa 2 kerajaan besar untuk menyelamatkan kekuatan mereka, dan tidak ada bentrokan yang berani. Kalau tidak, jika pasukan mereka runtuh, tidak akan ada peluang sama sekali. Spirit Hall Supreme Pontiff Bibi Dong, menjadi permaisuri pertama dari Spirit Empire, memerintahnya sebagai seorang wanita. Setelah berkembang keluar untuk sementara, dia mulai membentuk kekaisaran dan melenyapkan oposisi saat melatih pasukan. Bertahun-tahun sumber daya yang disimpan Spirit Hall menjadi tulang punggung yang kuat dari pengembangan kekaisaran. Hanya dalam waktu beberapa tahun, Kekaisaran Roh menjadi kerajaan saingan kuat kerajaan Heaven Dou dan Star Luo, dan dalam hal kekuatan melampaui satu kerajaan manapun. Pasukan perbatasan yang ditempatkan di dalamnya melebihi 20.000 Master Roh, yang dipimpin oleh gelar Doulos Elder Hall sendiri. Hanya karena untuk sementara berhenti berkembang tidak berarti Spirit Empire puas. Begitu Bibi Dong mengambil kendali penuh atas kerajaan dan kekuasaan adipati yang lebih rendah dan mengatur ulang. Sejak awal, Spirit Empire berada di atas angin setelah pendiriannya, terutama karena jumlah asli dari Spirit Hall hingga puluhan ribu Master Roh. 3 sekte teratas awalnya hampir tidak bisa bertarung melawan Spirit Hall, tetapi Clear Sky School mengasingkan diri, klan Blue Lightning Tyrant Dragon hancur total, dan Seven Treasure Glazed Tile School juga kehilangan banyak kekuatan, jadi mereka tidak bisa membentuk kekuatan yang cukup untuk bertarung secara langsung. Semakin kuat Master Roh, semakin menakutkan dia dalam perang. Pembangkit tenaga listrik kelas judul Douluo akan cocok dengan ribuan tentara dan kuda. Tentu saja, bukan karena 2 kerajaan besar itu tidak memiliki kesempatan bertarung. Mereka telah ada selama bertahun-tahun, jadi mereka memiliki lebih banyak pasukan terlatih. Jika itu menjadi perjuangan yang putus asa, bahkan Kekaisaran Roh akan mengalami kerugian yang melumpuhkan. Ini juga mengapa Bibi Dong tidak terburu-buru dan berkembang. Dia ingin memperkuat pekerjaan internal terlebih dahulu dan kemudian berperang di bawah kondisi yang benar-benar menguntungkan. Setelah berpisah dengan pria parubaya, Tang San memasuki kondisi pemikiran yang mendalam.
Meskipun dia menduga bahwa benua itu pasti akan mengalami perubahan besar setelah tahun-tahun ini, dia tidak menyangka bahwa situasinya telah memburuk sebanyak ini. Bibi Dong memilih untuk mendirikan sebuah negara dengan kekuatan kasar, yang tampak gegabah, tetapi juga membiarkan Spirit Hall memiliki pasukan yang sebenarnya dan wilayah yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, Spirit Hall selalu menjadi tempat perlindungan di mata para Master Roh. Master Roh yang benar-benar bisa menolak pendaftaran Spirit Hall dan tinggal di dua kerajaan besar pasti jumlahnya sedikit. Dengan begitu banyak anggota kuat di Spirit Empire, pembunuhan petinggi kedua kerajaan akan menjadi sesuatu yang tak tertahankan. Jika bukan karena menghidupkan kembali Xiao Wu, Tang San benar-benar ingin bergegas dan kembali ke kota surga Dou dan memeriksa situasi di sana. Yang paling penting adalah keadaan perkembangan Sekte Tang. Dengan kesenjangan yang besar antara jumlah Master Roh, senjata tersembunyi Tang Sekte akan memiliki efek yang tak terbantahkan dalam perang. Hanya dengan menggunakan sejumlah besar senjata tersembunyi yang sangat merusak, ada kesempatan untuk bertarung melawan pasukan Master Roh Spirit Hall. Ada juga hal lain yang harus dilakukan Tang San. Dia sudah hampir menyelesaikan kondisi yang dibangkitkan para tetua ketika dia meninggalkan sekolah langit cerah. Kekuatannya telah mencapai peringkat ke-80, dia memiliki setidaknya cincin roh 100.000 tahun, sekarang dia hanya perlu membunuh judul Aula Roh Douluo agar memenuhi syarat untuk kembali ke sekolah langit cerah, dan memberi hormat kepada kakeknya. Sekolah langit cerah tidak memiliki guru roh yang cukup untuk mengubah keseimbangan antara dua kerajaan besar dan balai roh, tetapi arti nama mereka sebagai Sekte Guru Roh nomor 1. Saat itu tidak dapat diragukan. Sekolah langit cerah juga memiliki 6 gelar Douluo. Jika mereka meninggalkan gunung, mereka pasti bisa memiliki efek yang sangat besar. Kenapa kita tidak kembali ke kota surga Dou juga? Dengan kecerdasan Xiao Wu, serta telah mengikuti Tang San begitu lama, dia secara alami mengerti semua yang dia pikirkan. Keadaan saat ini buruk, dan Sekte Tang membutuhkan Tang San untuk kembali mengambil alih. Tidak, Tang San dengan paksa menggelengkan kepalanya. Heaven Dou Empire juga pasti telah menyimpan sejumlah senjata tersembunyi secara diam-diam. Bahkan jika perang benar-benar datang, tidak akan mudah bagi Spirit Hall untuk mengambil alih kekaisaran. Xiao Wu bersandar di dada Tang San, berbisik. Aku tahu kamu menginginkan yang terbaik, tetapi, jika sesuatu terjadi padamu karena aku. Tang San meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, tidak membiarkannya melanjutkan. Saya telah mengirim kurang dari 50 Master Roh, dan pemimpinnya juga harus setidaknya memiliki kekuatan tingkat Spirit Sage. Katakan padaku, jika para Master Roh ini menghilang, apa yang akan dipikirkan oleh Spirit Hall tentang kota Lu Barat, dan bahkan tentang kerajaan Hagen Das? Mungkin satu kota tidak akan dihitung sebagai apapun, tetapi selanjutnya kita melintasi seluruh kerajaan. Jika hal yang sama terjadi di 10 kota pada saat yang sama, bagaimana Spirit Hall akan memperlakukan Hagen Das? Xiao Wu menatap kosong. Maksudmu? Tatapan mengerikan melintas di mata Tang San. Semua kaki tangan Spirit Hall, bunuh tanpa ampun. Saat malam tiba, siluet hitam perlahan muncul di luar kediaman resimen Master Roh Kota Lu Barat. Sebuah jubah besar berwarna biru tua menyembunyikan sosoknya, yang bisa dilihat hanyalah orang ini memegang senjata raksasa sepanjang 4 meter, berwarna hijau tua, tanpa kilau apapun. Itu tepatnya Tang San. Dia dan Xiao Hu telah menetap dan beristirahat selama beberapa jam di kota, menunggu larutnya malam, lalu diam-diam meninggalkan penginapan. Tang San tahu Xiao Hu tidak suka pembantaian, jadi dia memasukkan tubuhnya ke dalam dompet 100 harta karun. Kain yang menutupi seagot trident sudah dilepas, dan dia secara khusus membeli mantel besar untuk menyembunyikan dirinya, lalu datang ke sini. Tang San sendiri bukanlah seseorang yang suka membunuh, tetapi mengenai Spirit Hall, dia tidak akan pernah berbelas kasih. Musuh orang tuanya, terlebih lagi dengan dendam Xiao Wu. Dia tidak akan pernah melupakan kepahitan yang mendalam di mata ayahnya, dan bahkan keputusasaan di mata Xiao Wu ketika dia mengorbankan dirinya untuknya. Tidak peduli seberapa kuat Spirit Hall, mereka semua adalah musuh seumur hidupnya. Tangan kirinya menekan merek trisula emas di dahinya, menjaga cahayanya agar tidak bersinar ketika dia melepaskan kekuatan spiritualnya, kekuatan mentalnya yang tak terbatas mengalir keluar seperti lautan luas. Setelah keluar, itu kembali menyebar seperti tetesan kecil, membentuk jaringan mental yang sangat besar hanya dalam waktu satu tarikan napas. Tidak hanya menyelimuti kompleks resimen Master Roh di depannya,
itu mencakup segala sesuatu dalam beberapa ribu meter persegi di sekitarnya. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalir kembali ke otak Tang San melalui kekuatan spiritualnya. Jika Tang San ingin mengintai dengan sangat detail sebelum berangkat ke Pulau Saagot, dia tidak hanya harus menggunakan Blue Silver Domain dan kekuatan tanaman, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak ditemukan. Tapi sekarang dia pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang itu, kecuali ada kekuatan di sini yang kekuatan spiritualnya mencapai tingkat Saagot Douluo Bosaiksi, dan merupakan luka di atas miliknya, ini tidak akan menarik perhatian siapapun. Sama seperti elang yang melihat ke bawah dari atas, dengan mudah menangkap gerakan sekecil apapun. Sekarang sudah larut malam, dan kira-kira 30 tentara berpatroli di sekitar kompleks Master Roh, dan di dalam stasiun kira-kira 50 tentara, dan 30 dari 40 pelayan. Jumlah Master Roh mendekati apa yang diharapkan Tang San, lebih dari 80. Membedakan orang-orang ini tidak masalah. Aura para prajurit agak tenang, para pelayan berjalan agak berat, dan para Master Roh melepaskan beberapa fluktuasi kekuatan roh yang tersisa dengan setiap nafas dan gerakan. Tang San secara alami tidak berencana untuk membunuh semua orang di sini. Targetnya hanya Master Roh. Dia secara alami tidak akan membantai para prajurit dan pelayan itu. Tanpa cemas memasuki stasiun, Tang San diam-diam mengitari luar. Segera kekuatan spiritualnya membimbingnya ke tentara yang berpatroli dan menjaga tempat itu. Kaisar Perak Biru diam-diam menembak keluar dari tanah, dan sebelum para prajurit bisa bereaksi, masing-masing sudah terikat erat. Kaisar Perak Biru tiba-tiba bergetar, menanamkan kekuatan roh, dan 30 prajurit tanpa suara menjadi lemas di bawah fluktuasi kekuatan roh yang dilepaskan Kaisar Perak Biru. Berurusan dengan penjaga biasa ini benar-benar terlalu sederhana untuk Tang San. Mereka pada dasarnya tidak akan tahu bagaimana mereka akhirnya tidak sadarkan diri. Ditarik oleh Kaisar Perak Biru, Tang San dengan sangat cepat menyeret mereka ke gang yang sepi. Mereka tidak akan bangun selama beberapa jam. Setelah menangani masalah di luar, Tang San diam-diam naik ke stasiun. 50 tentara di dalam dibagi menjadi 5 regu, masing-masing berpatroli di 5 arah yang berbeda. Setiap regu dipimpin oleh seorang guru roh di sekitar peringkat 40. Itu adalah pertahanan yang cukup ketat. Jika Tang San ingin berurusan dengan semua Master Roh di sini, dia hanya perlu menemukan tempat yang cocok untuk melepaskan kemampuan roh kedelapannya, pemusnahan cermin roh jahat Perak Biru, dan itu akan diselesaikan dalam sekejap. Melalui kepanduan sebelumnya, dia menemukan bahwa di antara semua Master Roh yang ditempatkan di sini, hanya satu yang memiliki kekuatan di tingkat Spirit Sage, sisanya semua adalah Master Roh di peringkat 60 atau lebih rendah, pada dasarnya tidak dapat mengancamnya sama sekali. Namun, Tang San benar-benar tidak akan melakukan itu. Jika dia mengandalkan kekuatan rohnya yang tangguh untuk menghadapi semua Master Roh di sini, maka para pelayan dan prajurit juga tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu, ini adalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah jika dia hanya menggunakan satu kemampuan roh, maka kekaisaran roh nantinya dapat dengan mudah menemukan bahwa hanya satu guru roh hebat yang datang ke sini. Agar Tang San menghasilkan kekacauan, dia secara alami tidak ingin penyelidikan mereka mencapai hasil seperti itu. Tepat pada saat ini, pasukan tentara berbalik ke arah Tang San. Tang San membungkuk rendah, segera menyembunyikan dirinya di antara beberapa tanaman di sebelahnya. Kaisar Perak Birunya adalah roh tipe tumbuhan, jadi kemampuannya untuk bersembunyi di antara tumbuhan sekarang bisa disebut sempurna. Bahkan jika gelar Douluo menggunakan kekuatan spiritual atau mungkin aura untuk mencarinya, mereka tetap tidak akan menemukan jejak. Berjalan terjauh di depan adalah seorang guru roh, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki ekspresi arogan, seolah-olah dia tidak memperhatikan para prajurit di belakangnya. Para prajurit pada gilirannya mengikuti dengan hati-hati di belakang, tidak berani sedikit pun ceroboh. Master Roh benar-benar bertindak kuat di depan orang biasa. Sebuah cabang diam-diam muncul di pasukan, dan seorang prajurit segera tersandung di atasnya, mengetuk prajurit di depannya. Aduh, apa yang kamu lakukan? Prajurit yang telah dipukul tidak bisa menahan tangis. Bajingan, apa suaranya? Guru roh yang berjalan di depan menoleh dengan tajam dan menegur mereka dengan marah. Lo, Tuan, dia mengetuk saya. Prajurit yang berteriak buru-buru menjelaskan. Namun, saat berikutnya pupil matanya tiba-tiba membesar, kaget melihat ke belakang guru roh itu bersama dengan prajurit lainnya.
Peringkat 40 sudah dianugerahi gelar leluhur roh, dan berhubungan dengan kekuatan yang cukup besar. Melihat alarm di mata para prajurit, Spirit Empire Spirit Sage itu segera bereaksi. Dia tidak menoleh juga, tetapi berlari ke depan pada saat yang sama saat dia melepaskan semangatnya, bersiap untuk menghindari serangan yang datang dari belakang dan kemudian meluncurkan serangan balik. Tidak bisa dikatakan dia bereaksi lambat, tapi sayangnya, dia bertemu lawan yang pada dasarnya tidak bisa dia lawan. Seorang kaisar perak biru memutar erat di lehernya, kekuatan spiritual sedingin es menusuk langsung ke otaknya, memutuskan hubungannya dengan rohnya, dengan paksa mengganggu pelepasan roh yang setengah selesai. Tenggorokannya tersegel, bahkan tidak bisa bernapas, dan dia secara alami tidak bisa membunyikan alarm. Pada saat yang sama, kekuatan mengejutkan yang kuat datang dari bawah kaki para prajurit, membuat mereka semua lemas, jatuh pingsan ke tanah. Bagi para Master Roh Kekaisaran Roh, Tang San sama sekali tidak akan bersikap lunak. Ini semua adalah musuhnya. Kurang satu berarti Kekaisaran Roh akan kehilangan sebagian dari kekuatan mereka. Duri tajam dikeluarkan dari Kaisar Perak Biru yang berputar di sekitar guru roh itu, menusuk dalam-dalam ke tenggorokannya. Racun kuat mengalir langsung ke otaknya dari duri Kaisar Perak Biru, diam-diam merenggut nyawanya. 10 tentara itu tidak pingsan karena kemampuan roh Tang San, melainkan Trident Sagot. Tang San hanya mengetuk trident di tanah, mengirimkan kekuatan mengejutkan keluar dalam garis lurus yang dikendalikan oleh kekuatan rohnya dalam jarak 10 meter, membuat mereka pingsan saat lewat. Kaisar Perak Biru berkedip, dan semuanya 11 orang diam-diam ditarik ke dalam tanaman. Salah satu dari 5 regu patroli diselesaikan dalam sekejap. Sangat cepat, Tang San menemukan 4 regu patroli lainnya, dan menggunakan metode yang berbeda untuk menangani mereka semua, menggunakan Kaisar Perak Biru untuk melumpuhkan mereka secara langsung, menggunakan kekuatan roh untuk membuat mereka pingsan secara langsung, atau menggunakan palu langit cerah untuk menghancurkan Master Roh terkemuka. Dia memberi para prajurit yang berpatroli perasaan bahwa mereka semua menghadapi lawan yang berbeda, dan pada dasarnya tidak memberi mereka kesempatan untuk melihatnya dengan jelas. Tang San menggunakan kurang dari separuh waktu sebatang dupa untuk mengatasi masalah ini tanpa membuat khawatir para guru roh di stasiun. Niat membunuh sedingin es mulai berkilauan di matanya, pembunuhan yang sebenarnya dimulai dari sini. Membekukan Trisula, Tang San diam-diam menyelinap ke stasiun. Dia tidak melepaskan Kaisar Perak Birunya lagi. Seagot trident di tangan kanannya, dia melepaskan Clear Sky Hammer di tangan kirinya. Palu di kiri dan Poleam di kanan, dia memakai topeng yang sudah lama disiapkan. Pada saat yang sama ketika dia melangkah masuk, kekuatan spiritual yang awalnya dia gunakan untuk kepanduan tiba-tiba menyebar, kejutan mental yang intens langsung muncul di dalam dinding stasiun resimen Master Roh ini. Dentuman teredam dan teriakan alarm naik dan turun. Kejutan mental yang dikirim Tang San tidak pada intensitas penuh, tapi itu sudah cukup untuk orang biasa. Para pelayan jatuh, pingsan tanpa kecuali. Di seluruh stasiun, hanya Master Roh yang tiba-tiba terbangun yang masih tersisa, dan beberapa Master Roh Kekaisaran Roh yang telah berkultivasi bahkan memiliki kekuatan roh mereka terganggu, dan jatuh kesakitan di dalam kamar mereka. Siapa? Sebuah suara marah memanggil. Tang San tidak lagi menyembunyikan dirinya, dan 2 Master Roh tepat di depan telah menemukannya, dengan cepat melepaskan roh mereka dan menyerbu ke arah Tang San. Karena tidak ada cahaya cincin roh yang datang dari Tang San, kedua ahli roh itu bahkan tidak memperhatikan 2 senjata yang dia pegang. Dengan mendengus dingin, niat membunuh penuh Tang San terpancar ke segala arah. Tangan kirinya membuang Clear Sky Hammer, langsung menyerang keduanya di depan. Dia pada dasarnya bahkan tidak perlu mempertimbangkan kemampuan apa yang dimiliki kedua Master Roh ini, karena kekuatan roh mereka bahkan tidak berada di peringkat 50. Di depan kekuatan absolut, tidak peduli betapa hebatnya kemampuan roh mereka sama sekali tidak berguna. Mereka bahkan tidak tahan hanya dengan kekuatan fisik Tang San, apalagi dengan dunia yang mendominasi Clear Sky Hammer. Bahkan pemimpin penjaga 7 pilar suci Sagot Douluo, Sa-Dragon Douluo, telah kalah melawan Clear Sky Hammer Tang San, apalagi orang-orang ini. Hasilnya adalah tanpa ketegangan sedikit pun. Dengan tarikan ringan dari Controlling Crane Catching Dragon, Clear Sky Hammer yang beratnya beberapa ribu jin menghantam dada 2 Master Roh secara berurutan. Bukannya mereka tidak berpikir untuk menghentikannya, melainkan karena kemampuan roh yang mereka keluarkan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Pada saat ini,
bahkan lebih banyak Master Roh juga bergegas keluar dari segala arah. Bagaimanapun, para Master Roh memiliki kekuatan yang luar biasa, dan meskipun pertarungan di sini singkat, teriakan kedua Master Roh itu telah mengungkap posisi Tang San. Diam-diam berteleportasi, Tang San muncul di tempat lain. Di belakangnya, setidaknya 7 atau 8 kemampuan roh target tunggal menyerang. Di tengah suara keras, satu rumah berubah menjadi reruntuhan. Tang San hanya menggunakan metode paling sederhana untuk menyerang lawan. Clear Sky Hammer terbang keluar, melawan kekuatannya yang menakutkan ditambah kontrol dari Controlling Crane Catching Dragon, Master Roh peringkat 40 atau 50 secara universal ini seperti kawanan domba. Mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangan Tang San. Mereka hanya melihat palu besar berputar dalam serangan. Dengan setiap sentuhan, itu pasti akan merenggut nyawa satu guru roh kekaisaran roh. Semua jenis kemampuan bersinar, tetapi melawan Clear Sky Hammer yang sangat berat, kemampuan ini hanya berguna seperti kembang api, berkedip dan kemudian memudar. Anehnya, setiap kali Clear Sky Hammer membunuh satu orang, pola domain Dead God yang tertulis di permukaannya akan berkedip dengan cahaya merah darah, dan energi jahat yang dibawanya akan sedikit meningkat. Cahaya merah dan hitam berkedip, tampaknya dapat dengan mudah membelah pertahanan lawan yang mencoba menggunakan kemampuan roh tipe energi untuk menghentikannya. Bahkan Tang San sendiri tidak menyangka semua ini akan semudah itu. Dalam harapannya, dengan hampir 100 Master Roh di sini, dia setidaknya harus menghabiskan beberapa upaya untuk membunuh mereka semua tanpa membiarkan mereka melarikan diri. Tapi tidak satu pun dari Master Roh ini yang bisa menerima serangan dari Clear Sky Hammer. Sebelum Tang San mengganti metode serangan, lebih dari setengahnya sudah mati. Ini tentu saja bukan karena musuh terlalu lemah, melainkan karena Tang San terlalu kuat. Terakhir kali dia bertarung dengan Spirit Hall adalah lebih dari 4 tahun yang lalu, dan pada saat itu dia hanya memiliki kekuatan roh peringkat 60 sesuatu. Jika dia menghadapi banyak Master Roh ini, tentu saja tidak mungkin untuk menang dengan mudah. Tapi sekarang, kekuatan rohnya tidak hanya mencapai peringkat 85 yang menakutkan, dia juga memiliki tulang roh 100.000 tahun lagi, dan 3 cincin roh besar 100.000 tahun. Hanya tulang dan cincin roh saja yang telah memperkuat kekuatan fisiknya ke tingkat yang sangat menakutkan. Tubuh Tang San sudah melampaui peringkat 95 Sa-Dragon Douluo. Kekuatan keseluruhannya bahkan lebih mencapai tingkat gelar Douluo peringkat 95, dan itu tanpa mempertimbangkan seagot trident di tangannya. Di depan kekuatan seperti itu, para Master Roh tingkat rendah ini seperti serangga baginya. Membunuh mereka benar-benar semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Ini adalah penindasan mutlak dari Master Roh tingkat tinggi ke Master Roh tingkat rendah. Sama seperti Tang San sedang mempertimbangkan untuk mengubah metode serangannya, tiba-tiba, dengan suara nyaring yang keras, Clear Sky Hammer yang terus-menerus membunuhnya tersapu dengan kekuatan besar, berputar sekali di udara. Sudut mulut Tang San menunjukkan jejak senyum muram, akhirnya sedikit menarik. Seorang guru roh yang sangat besar berdiri di halaman, dan berteriak keras. Semua orang membentuk saya. Hanya 30 Master Roh yang tersisa sekarang. Clear Sky Hammer hanya meninggalkan mayat, bahkan tidak ada satu lawan pun yang terluka. Para guru roh ini berkumpul dengan tergesa-gesa, berdiri di belakang guru roh tinggi berusia 60-an itu, pikiran mereka sekarang sedikit stabil. Clear Sky Flying Hammer yang membunuh mereka barusan telah mendinginkan keberanian mereka. Master Roh besar berteriak dalam-dalam. Teman Clear Sky School yang mana? Tolong tunjukkan dirimu. Tang San menarik Clear Sky Hammer, perlahan berjalan keluar dari balik reruntuhan. Karena ukuran jubahnya, tidak hanya tubuhnya yang tersembunyi, sementara kepalanya tertunduk, tidak ada cara bagi mereka untuk melihat wajahnya. Kapan sekolah langit cerah menjadi licik ini? Master Roh besar tampak agak bingung pada Tang San. Dia memegang kapak perang di tangan kanannya, rohnya, kapak iblis darah. Dia adalah satu-satunya kekuatan level Spirit Sage yang dirasakan Tang San di kompleks itu. Hanya Tang San yang tidak mengira lawan ini sebenarnya adalah Sage Roh Alat. Kekuatannya benar-benar sesuatu. Namun, hati Blood Devil Axe Spirit Sage saat ini bahkan lebih terkejut. Meskipun dia baru saja memblokir Clear Sky Hammer sekali, tangan kanan yang memegang Blood Devil Axe masih mengejang, kulit antara ibu jari dan jari telunjuk terbelah. Jelas, lawan di depannya sama sekali tidak memiliki kekuatan roh di bawah miliknya. Bahkan jika dia menyadari bahwa Blood Devil Axe miliknya adalah tool spirit yang cukup bagus,
dan kekuatannya adalah yang terbaik di level Spirit Sage, menghadapi musuh dengan kekuatan spirit yang tidak lebih rendah dari miliknya, dan menahan Spirit Truth Sekte nomor 1 dunia. Skyhammer, dia tidak terlalu percaya diri. Itu tidak licik, itu karena kamu tidak perlu tahu siapa aku. Karena, kamu akan segera mati. Suara Tang San sangat tenang, jejak gelombang mental bercampur di dalamnya, membuat lawan tidak bisa membedakan usianya dari suaranya. Blood Devil Axe Spirit Sage mendengus dingin. Aku tidak menyangka Sekte Clear Sky akan benar-benar muncul kembali. Namun, apakah menurutmu sekolah Clear Sky-mu dapat bersaing dengan kerajaan kita? Tetaplah bertingkah seperti kura-kura yang menarik kepalanya dan kamu mungkin bisa terus berjuang, tetapi berani kembali ke dunia Master Roh, dan kamu akan berakhir sama dengan klan naga tiran petir biru. Kekaisaran Roh sudah didirikan dan secara resmi menjadi bermusuhan. Dengan dua kerajaan besar, jadi Aula Roh secara alami tidak perlu bertindak secara rahasia seperti sebelumnya. Tentu saja, dengan pembenaran mereka, klan naga tiran petir biru tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang sangat jahat, dan telah dilenyapkan secara adil oleh Kekaisaran Roh. Sejarah akan selamanya ditulis oleh para pemenang, dan bahkan jika Kekaisaran Roh masih belum menjadi pemenang terakhir, mereka sudah mulai mendistorsi masa lalu dengan semua upaya mereka.